Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update negatif issue yang telah menyebabkan crash the market hari ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini ada sekitar 2 informasi yang bakal gua sampaikan kepada kalian yang mungkin ini adalah salah satu penyebab crash the market cryptocurrency hari ini. Pertama, kita akan bahas mengenai isu bahwa SBF telah terancam hukuman sekitar 115 tahun penjara. Wow, ini adalah salah satu kasus yang sangat luar biasa sekali dan juga terbesar di negara Amerika Serikat yang telah dilakukan oleh founder FTX, yaitu SBF. Dan untuk informasi selanjutnya bahwa FTX dan juga Alameda Research baru-baru ini telah memindahkan aset sekitar 20 jutaan US dollar berupa koin Solana dan ada sekitaran 78 jutaan US dollar dari 20 altcoin yang kemungkinan akan dilikuidasi oleh bursa FTX. Jadi ini mewajib sekali kalian perhatikan karena dengan adanya suatu kekhawatiran seperti inilah yang mungkin telah menyebabkan reaksi dan juga aura negatif terhadap respon market cryptocurrency. Bukan berarti di sini gua akan memberikan FAD terhadap beberapa altcoin yang kemungkinan akan dilikuidasi oleh bursa FTX, tapi gua memberikan sebuah informasi agar dari teman-teman semua bisa prepare dan juga antisipasi ketika sesuatu hal tersebut bisa terjadi. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini nampaknya sedang terjadi korektif secara keseluruhan, dengan total volume perdagangan pun secara global sedang terjadi penurunan di atas 22%. Begitupun dengan market cap secara global di dalam industri cryptocurrency. Ini pun sedang terjadi penurunan di atas 2%. Dan kali ini total market cap hanya di kisaran 1,28 triliun US dollar saja setelah mengalami kenaikan di kisaran 1,31 triliun US dollar. Dan kita bisa melihat untuk Bitcoin saja sekarang sedang terjadi penurunan di atas 3%. Ada Ethereum 2,64% dan juga beberapa altcoin yang hampir semua sedang terjadi korektif. Bahkan di sini dengan beberapa penurunan koin tersebut dipimpin oleh Solana yang telah mengalami penurunan di atas 11%. Jadi walaupun dalam beberapa hari yang lalu Solana telah memimpin rally dari beberapa altcoin, tetapi kali ini Solana telah kembali memimpin dari penurunan beberapa altcoin. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama kali ini datang dari salah satu media koinvestasi.com yang telah memberikan informasi bahwa SBF telah terancam hukuman penjara 115 tahun. Wow, kalian bayangkan lebih dari 1 dekade. Walaupun dalam vonis penjara ini belum 100% valid karena dari SBF sendiri masih bisa mengajukan banding. Ketika memang dari SBF sendiri bisa membuktikan bahwa beliau ini tidak bersalah. Setelah menjalani proses yang panjang, mantan CEO FTX yaitu SBF dinyatakan bersalah pada tanggal 3 bulan 11 2023 atas 7 tuntutan dan juga berpotensi menghadapi hukuman kurungan hingga 115 tahun. Dan SBF akhirnya dinyatakan bersalah atas kasus FTX. Sam Bankman-Fried terbukti melakukan penipuan terhadap nasabah dan juga pemberi pinjaman. Demikian putusan juri New York setelah sidang selama 5 minggu. Dan tanggal penentuan hukuman sementara telah ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2024. Dan SBF berpotensi bisa menghabiskan beberapa dekade di penjara dengan paling lama 115 tahun. Nah, jadi setelah menjalani proses yang panjang, salah seorang mantan CEO FTX yaitu SBF telah dinyatakan bersalah tepat di tanggal 3 bulan 11 tahun 2023 hari ini atas 7 tuntutan ataupun 7 perkara yang akan berpotensi menghadapi hukuman kurungan penjara sampai dengan 115 tahun. Dengan dinyatakannya SBF telah bersalah atas kasus FTX yang telah mengalami kehancuran karena SBF telah terbukti melakukan penipuan terhadap dana nasabah dan juga pemberi pinjaman. Itulah yang harus diputuskan oleh juri New York setelah sidang selama 5 minggu. Tetapi untuk tanggal penentuan hukuman tersebut itu akan ditetapkan pada tanggal 28 Maret tahun 2024 mendatang
Apakah SBF ini akan ketok palu untuk dikenakan hukuman penjara selama 115 tahun? Atau mungkin ada pengurangan hukuman penjara untuk SBF? Dan Sam Bankman-Fried melakukan salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika. Jenis penipuan, jenis korupsi seperti ini sudah ada sejak lama. Kami tidak memiliki kesabaran untuk hal ini, kata Jaksa Amerika Serikat Damian Williams. Dan Jaksa Damian Williams juga mengumumkan SBF telah dinyatakan bersalah atas 7 tuduhan. Antara lain penggelapan dana nasabah, menyesatkan investor, dan juga menyembunyikan kegiatan ilegal investor, penipuan, money laundry ataupun pencucian uang, dan kesaksian palsu, kebangkrutan FTX, dan juga bekerja sama dengan Alameda untuk menutupi kegiatan dan juga kerugian Alameda Research. Dan pengajuan banding nampaknya mungkin terjadi dalam sebuah pernyataan pengacara pembela Mark Cohen mengatakan bahwa SBF menghormati keputusan juri tetapi tetap bersikeras bahwa dia tidak bersalah dan juga akan terus menggugat tuntutan ini dengan tegas. Nah, jadi dengan dikenakannya 7 pasal ataupun 7 tuduhan dengan apa yang telah dilakukan oleh SBF sebelumnya, dengan salah satu kasus penipuan keuangan terbesar dalam sejarah negara Amerika Serikat, dengan beberapa poin-poin penting dari jenis-jenis penipuan yang telah dilakukan oleh SBF tersebut, di antaranya penggelapan dana nasabah, menyesatkan investor, menyembunyikan kegiatan ilegal investor, penipuan, money laundry, kesaksian palsu, dan menyebabkan kebangkrutan terhadap FTX. Namun di sini ada salah seorang pengacara SBF yang bernama Mark Cohen. Dia telah menyatakan bahwa SBF menghormati keputusan juri, tetapi dia tetap bersikeras bahwa dia akan mengajukan banding dan menyatakan sebetulnya SBF ini tidak bersalah dan akan terus menggugat tuntutan ini dengan tegas. Jadi dengan mengajukan banding seperti ini agar mengurangi hukuman yang sudah ditentukan terhadap SBF sebagai terdakwa dengan kasus penipuan baru-baru ini dari sejarah penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika. Namun menurut gua dengan ada 7 tuduhan tersebut ataupun 7 pasal yang telah dikenakan terhadap SBF, agak sedikit berat sekali dengan salah seorang pengacara pembela SBF ini yang bernama Mike Cohen akan memenangkan dalam mengajukan banding. Dan untuk informasi selanjutnya, kali ini ada sebuah informasi salah satu media dailyhold.com yang telah membagikan isu bahwa FTX dan juga Alameda Research baru-baru ini telah memindahkan hampir 20 jutaan dolar di dalam koin Solana dan juga beberapa altcoin lainnya hanya dalam 1 hari menurut data on-chain. Wow. Jadi ini mengapa gua nyatakan bahwa dari teman-teman semua harus prepare dan juga antisipasi dengan adanya isu baru-baru ini bahwa FTX dan juga Alameda Research telah memindahkan hampir 20 jutaan US dollar dari koin Solana dan juga beberapa altcoin lainnya. Perkebunan pertukaran kripto FTX yang bangkrut dan juga cabang perdagangan terkait Alameda Research terlihat akan aset kripto senilai hampir 20 juta dolar selama akhir pekan. Pertama kali ditemukan oleh perusahaan pelacakan blockchain Look On-Chain, dompet milik FTX dan juga Alameda Research memindah kripto nilai 19,4 juta dolar. Sebagian besar terdiri dari Solana dan juga beberapa altcoin lainnya. Ya, jadi kalian bayangkan wajar sekali ketika koin Solana terkoreksi lebih dari 10% hari ini. Mungkin ini telah menyebabkan tingkat kekhawatiran yang semakin tinggi di kalangan ARMY ataupun komunitas koin Solana. Dan di dalam pembaharuan mengenai bursa FTX ataupun Alameda Research yang baru-baru ini telah mentransfer dari total 19,4 juta US dollar ini yang telah dipindahkan oleh bursa FTX ataupun Alameda Research baru-baru ini, aset yang paling besar telah dipimpin oleh koin Solana senilai 10 jutaan US dollar atau setara dengan 309.185 keping koin Solana. Inilah beberapa altcoin yang telah dipindahkan pada tanggal 28 Oktober yang lalu oleh FTX dengan total secara global ataupun secara keseluruhan di 78,7 jutaan US dollar. Dan tentu untuk tanggal 28 Oktober pun aset yang paling banyak telah dipindahkan oleh bursa FTX adalah koin Solana, sekitar 35,3 jutaan US dollar. Di poin kedua ada Ethereum, sekitar 8,6 jutaan dolar, Chainlink, Polygon Matic, Band Protocol, DYDX, Perp, Render, Uniswap, Lido, MKR, dan lain sebagainya. Let's say, lebih kurang ada sekitar 20-an aset cryptocurrency yang kemungkinan akan dilikuidasi atas perpindahan baru-baru ini yang dilakukan oleh bursa yang telah mengalami kebangkrutan, yaitu FTX. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai update-update terbaru kita kali ini. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.